Shalom saudara sekalian, mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran COVID, kita semua beribadah dari rumah dan penyelenggaraan ibadah juga dilakukan dari rumah. Adapun bagian ibadah di Gedung Kenanga direkam sebelum pemberlakuan PPKM. Akan baik sekali apabila kita dapat beribadah bersama seluruh anggota keluarga kita bersama-sama dalam keadaan yang siap dan rapi selayaknya kita beribadah di gereja. Jemaat juga dianjurkan memilih jam beribadah yang tetap setiap minggunya sebagaimana yang biasa dilakukan pada saat kita beribadah di Gedung Kenanga. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan suci. Jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur atau yang serupa itu, misalnya biskuit, teh, atau sirup. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan biarlah hati kita penuh dengan kerinduan untuk datang di dalam hadirat-Nya. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pada saat ini bersatu hati Tuhan, menaikkan pujian ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami Tuhan. Ibadah online ini Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang beracara Tuhan. Tuhan tolong setiap umat-Mu yang sudah join di dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Ya Bapa, kami rindu lawatan-Mu, menjamah kami, melawat kami, dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mau menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu kepada hadirat-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kami bersyukur Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beli sorak-sorai. Haleluya. 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 Kita percaya apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ada di dalam kita. Dan sungguh Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang, biarlah kita selalu menaikkan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita lebih semangat lagi mengatakan iman kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita menaikkan pujian-pujian penyembahan kita, sebab Dia yang layak kita tinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sungguh Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
dipersilakan duduk kembali. Sungguh Tuhan adalah perisai kita dan kekuatan kita, di mana kita bisa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai pada saat ini Tuhan. Dengan keberadaan kami saat ini. Mungkin kami yang dalam keadaan sehat, kami yang keadaan dalam sakit, kami yang dalam keadaan susah, kami yang ada dalam keadaan bahagia. Apapun kondisi kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini berada bersama-sama kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan sedang melawat umat-Mu yang merindukan-Mu Tuhan, yang membuka hati untuk lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah, Engkau membasahi tanah-tanah yang kering, yang hilang pengharapan. Tuhan, mari Tuhan,
Segarkan jiwa kami Tuhan, yang letih dan lesu Tuhan. Biarlah Engkau angkat beban berat kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang sanggup melawat, menjamah kami, menolong kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun saat ini kami berada Tuhan, Engkau sedang memberkati kami. Engkau sedang mengurapi kami dengan minyak yang baru. Kami sungguh percaya Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai kami Tuhan. Engkau yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam ibadah online hari ini. Kita harus tetap bersyukur karena Tuhan kita setia. Walaupun kita hidup di tengah-tengah pandemik yang nampaknya semakin ganas, tetapi kami tetap yakin Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita ada Allah yang akan melindungi kita. Allah kita ada Allah yang akan memelihara kehidupan kita. Asal kita juga mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Hari ini kembali saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan dalam seri berkhotbah, yaitu sukses di masa yang sulit. Yang pertama, saya sudah menyampaikan pentingnya perjumpaan dengan Yesus. Karena perjumpaan dengan Yesus merupakan titik awal di mana berkat Tuhan itu akan mulai mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saya sudah menyampaikan kita berani mendahulukan Tuhan. Karena dengan kita mendahulukan Tuhan, maka kita akan didahulukan oleh Tuhan juga. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan bagian yang ketiga, yaitu yang bertemakan bertolak ke tempat yang lebih dalam. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang keempat, firman Allah yang hidup mengatakan, setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, sekarang pergilah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu, maka engkau akan mendapat banyak ikan. Yesus meminta Simon yang telah meminjamkan perahunya untuk memberi pengajaran pada masyarakat pada waktu itu. Selesai menyampaikan pelajaran kepada masyarakat, maka Yesus mengatakan kepada Simon supaya ia pergi ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jalannya. Kita akan melihat kebenaran ini. Ada apa dengan tempat yang dalam? Kenapa kok Tuhan Yesus itu meminta supaya Simon pergi ke tempat yang dalam atau membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam? Kita akan melihat rahasianya. Kenapa Tuhan Yesus meminta hal itu kepada Simon pada hari itu.
untuk menjelaskan masalah tersebut, maka kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-47. Karena kitab Yehezkiel 47 itu menjelaskan tentang perjalanan spiritual yang dapat kita ambil maknanya untuk kepentingan kita sendiri. Dan kitab Yehezkiel akan menolong kita untuk memahami kekayaan rohani di tempat yang dalam itu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, silahkan membuka dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-47. Karena kita akan belajar daripadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Nabi Yehezkiel, dia pada waktu itu ada bersama-sama dengan malaikat Tuhan. Dan kemudian malaikat itu menuntun Nabi Yehezkiel keluar dari bait Allah, kemudian menuju belakang bait Allah, dan di belakang bait Allah itu ada sungai yang mengalir mengarah ke sebelah timur. Kalau kita membaca dalam ayat 1 dan 2 dikatakan sebagai berikut. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab dari bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dan dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Jadi malaikat itulah yang menuntun, mengajak Yehezkiel untuk pergi ke pintu keluar, dan kemudian dia dibawa ke ambang pintu bait suci, dan disitulah dia melihat ada air yang mengalir ke sebelah timur, dan air itu menjadi sungai yang akan ditelusuri oleh Yehezkiel bersama malaikat. Inilah yang dilakukan oleh Yehezkiel. Setelah ia keluar dari bait suci, kemudian menemukan sungai yang mengarah ke sebelah timur, maka malaikat itu mengambil alat ukur, dan dia mengukur sejauh 1000 hasta, ya kurang lebih 500 meter seperti itu. Kemudian dikatakan sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Di situ sengaja saya kasih lingkaran merah, yaitu itulah kedalaman sungai yang pada waktu itu Yehezkiel diminta untuk masuk ke dalam sungai setelah diukur 1000 hasta. Tidak berhenti di situ. Kemudian diukur lagi 1000 hasta. Dan setelah itu Yehezkiel diminta untuk masuk lagi ke dalam sungai. Dan firman Allah mengatakan setelah diukur 1000 hasta dan Yehezkiel masuk lagi ke dalam sungai, maka sekarang sudah sampai ke lutut. Kedalamannya sampai ke lutut. Saya memberikan lingkaran merah di lututnya sebagai satu tanda bahwa kedalaman sungai itu sudah selutut. Yang berikutnya,
Setelah diukur 1000 hasta lagi, maka Yehezkiel kembali diminta untuk masuk ke dalam sungai. Dan kedalaman pada waktu itu sudah mencapai pinggang. Berarti sudah setengah daripada tubuhnya ada di dalam air, setengah masih ada di luar air. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Kembali diukur 1000 hasta. Dan setelah 1000 hasta, Yehezkiel kembali diminta untuk masuk ke dalam sungai itu. Dan pada waktu itu, Yehezkiel sudah tidak bisa menginjakkan kaki ke dasar sungai, maka mau tidak mau dia harus berenang. Karena dikatakan sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Mengapa kok Tuhan itu melalui malaikat menuntun Yehezkiel untuk melewati tahap-tahap tersebut? Kita akan kagum dan akan melihat rahasia yang akan kita lihat bersama-sama. Oleh karena itu mari kita akan melanjutkan melihat apa yang dilakukan oleh malaikat itu. Ini gambaran dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap yang keempat. Nah, setelah tahap yang keempat, maka malaikat itu mengajak Yehezkiel untuk kembali, untuk pulang, mengarah kepada bait suci yang tadi ditinggalkan di belakang. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu kata orang itu kepadaku, hai manusia fana, perhatikanlah ini semua baik-baik. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur sungai. Perhatikan ini Bapak Ibu. Sebelum malaikat itu mengajak Yehezkiel kembali mengarah kepada bait suci, dia berpesan, perhatikanlah ini semua baik-baik. Kalau sampai malaikat itu memberi pesan seperti itu, pasti ada sesuatu yang penting yang ingin diberitahukan kepada Yehezkiel. Dan itu sesuatu hal yang benar-benar luar biasa. Mari kita akan melihat apa yang ingin dinyatakan oleh malaikat itu kepada Yehezkiel dalam perjalanan pulang. Karena pada waktu mereka berangkat, maka konsentrasi Yehezkiel adalah pada sungai. Diukur 1000 hasta, masuk. Kemudian diukur 1000 hasta, diminta masuk lagi. Diukur 1000 hasta, diminta lagi. Sampai akhirnya harus berenang. Nah, setelah berenang, baru malaikat itu meminta supaya Yehezkiel memperhatikan semua dengan baik-baik. Mari kita akan lihat apa yang ingin malaikat tunjukkan. Ada makna dari penglihatan Yehezkiel ini sekalian, yaitu yang katakan sungai itu bermata air dari tempat Maha Kudus di mana Allah bersemayam. Itu ada di dalam ayat yang ke-1. Jadi sumber mata air dari sungai itu dari tempat Maha Kudus, di mana Allah bersemayam. Bukan di Gunung Cermai atau di gunung-gunung yang lain, tetapi bermata air di tempat Maha Kudus, di mana Allah bersemayam. Berarti ini sesuatu hal yang sangat penting. Masalah sungai ini sama dengan yang dilihat oleh Yohanes. Dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2, Yohanes melihat sungai yang sama. Yaitu dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Kalau di dalam kitab Yehezkiel disebut tempat yang Maha Kudus,
tetapi dalam kitab Wahyu disebut yang bersumber dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Sebenarnya itu sama, karena disitulah tempat Maha Kudus, disitulah Allah bersemayam. Nah, di tengah-tengah jalan kota dilanjutkan oleh Wahyu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita akan melihat apakah yang diungkapkan oleh Wahyu ini atau Yohanes dalam kitab Wahyu ini juga terjadi di dalam yang sungai di mana Yehezkiel sedang menelusurinya. Mari kita akan melihat bersama-sama. Tetapi sebelum itu kita akan melihat hal-hal ini lebih dahulu. Dikatakan juga sama dengan yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Orang yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, ayat ini atau apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ini, itu ada kaitannya dengan Roh Kudus. Sungai itu awalnya kecil dan dangkal, tetapi berubah menjadi sungai yang lebar dan dalam. Apa maksud dari semuanya itu? Mari kita akan lihat bersama-sama. Kita akan melihat, perhatikan dari tahap 1 sampai tahap yang ketiga, kaki Yehezkiel masih menyentuh dasar sungai. Baru pada tahap yang keempat harus berenang. Artinya seluruh tubuhnya telah dalam kuasa air tersebut, kuasa air sungai tersebut. Kita harus memperhatikan kenapa kok seperti itu, supaya kita bisa menangkap makna di balik kejadian tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini gambaran yang keseluruhannya kembali, yaitu saya melingkari kaki daripada Yehezkiel dari tahap 1 sampai tahap yang keempat. Jadi pada waktu tahap 1, Yehezkiel baru masuk ke dalam sungai itu 10%. Berarti 90% tubuhnya masih di luar sungai itu. Kemudian tahap yang kedua, Yehezkiel masuk lagi dan selutut. Itu dihitung ada 25%. Berarti 75% tubuhnya masih di luar sungai. Kemudian tahap yang ketiga, boleh kata Yehezkiel sudah masuk ke sungai 50% dan 50% ada di luar sungai. Tetapi pada tahap yang keempat, seluruh tubuh Yehezkiel semuanya sudah ada di dalam sungai tersebut. Tahapan-tahapan ini memiliki arti yang rohani yang sangat dalam. Oleh karena itu, saya harap Bapak Ibu bisa memperhatikan yang seksama. Karena bila kita bisa memperhatikan dengan seksama, kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, dan kita akan melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kitab Galatia pasal 5:16 dalam terjemahan Milk dikatakan, dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri.
tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Saya sengaja mengutip dalam kitab Galatia, karena seperti tadi sudah saya katakan bahwa perjalanan Yeskiel dari Bait Allah menelusuri sungai itu merupakan perjalanan spiritual Yeskiel. Dan memang apa yang kata Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan, di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran sungai hidup. Berarti apa yang Tuhan ungkapkan kepada Yeskiel, Tuhan ingin berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itulah Paulus mengatakan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5-16, supaya hidup kita itu ada di dalam roh, ada di dalam sungai roh itu, sehingga kita bisa menaklukkan keinginan-keinginan daging, sehingga kita bisa menolak hal-hal kedagingan yang itu akan membahayakan perjalanan iman kita. Dan jikalau kita sudah ada di bawah bimbingan, pimpinan, penguasaan Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah seperti yang diuraikan di dalam ayat ke-22 dan 23. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar memuliakan Allah dan memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi makna dari penglihatan Yeskiel yang keempat, yaitu Yeskiel diminta untuk kembali menelusuri sungai itu lewat pinggir sungai itu dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Ayat 6 mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Itu tadi disebut juga dalam kitab Wahyu yang sudah kita baca. Pada waktu sungai itu lewat kota itu, maka di sebelah kanan dan kirinya banyak pohon-pohon yang kehidupan yang tumbuh di kanan kirinya. Ayat ke-8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab di mana saja air itu sampai, air laut itu di situ menjadi tawar. Dan di mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai Enggalim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ayat 12 ini juga tadi sudah disinggung oleh Pewahyu, bahwa
pohon itu setiap bulan akan berbuah. Jadi setahun berbuah 12 kali. Wah, luar biasa dan dahsyat itu. Tidak ada tanaman yang selama ini seperti itu yang kita jumpai. Tetapi itu akan terjadi pada waktu kita ada di Yerusalem baru. Kemudian dikatakan daunnya akan menjadi obat. Kalau kita membaca atau mengikuti bagaimana Yeskiel menjalani perjalanan ini sekalian, dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12, maka di situ malaikat menunjukkan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang itu akan menjadi kesukaan banyak orang. Mengapa? Karena di situ mengatakan akan ada berkat yang besar. Kemana air itu pergi, di situ ada kehidupan. Pada waktu air itu mengalir kepada laut asin atau yang disebut laut mati, maka laut itu akan menjadi tawar. Saat ini laut mati, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada seekor ikan pun yang bertahan bisa hidup di laut itu. Tetapi pada waktu air kehidupan mengalir pada laut itu, maka disitulah air menjadi tawar. Kalau air itu menjadi tawar, berarti ikan-ikan bisa hidup di laut mati itu. Dan dikatakan juga bahwa di situ akan banyak berjenis-jenis ikan yang besar-besar seperti ikan yang ada di laut. Itu berbicara soal berkat, saudara sekalian. Dan itulah keuntungan yang akan diterima oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saya memiliki satu keyakinan, saudara sekalian. Kalau hidup kita benar-benar dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah gentar dengan segala situasi, kondisi yang seperti apapun yang sedang kita hadapi. Karena Roh Kudus pasti akan menolong kita dan akan tetap memberi kehidupan bagi kita. Jadi makna yang ingin diseberangkan dalam peristiwa ini ialah tempat yang dalam, banyak berkatnya. Dan ini menggambarkan hidup yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus akan dibawa untuk menelusuri tempat-tempat yang luar biasa. Tempat-tempat yang tidak pernah terpikir oleh kita. Tetapi di situ kita akan menyaksikan dan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan nyatakan kepada kita semuanya. Oleh karena itulah, keuntungan untuk hidup kita yang dipimpin Roh Kudus ini harus menjadi kerinduan kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab Yeskiel pasal 47 tadi dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, lalu kata orang itu kepadaku, hai manusia fana, perhatikanlah ini semua baik-baik. Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri sungai. Yeskiel diminta konsentrasi penuh dalam perjalanan pulangnya untuk merekam semua berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang dipimpin, dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Seharap kita sebagai orang-orang Kristen sekalian, orang-orang percaya, kita harus ada satu rasa lapar dan rindu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu dicatat, semua itu ditunjukkan kepada Yeskiel setelah ia mencapai tahap yang keempat. Semuanya itu ditunjukkan, dinyatakan kepada Yeskiel setelah ia mencapai tahap yang keempat. Pasti kita semua pernah mendengar kesaksian-kesaksian dari orang yang dia bisa mendengar suara Allah.
Dia mengalami keajaiban-keajaiban dari Allah. Tetapi kadang-kadang kita bertanya, kenapa dia yang mengalami? Aku tidak pernah mengalami. Ya, kemungkinan masalahnya terletak di sini. Kita belum menelusuri sungai itu sampai kepada titik terakhir, yaitu pada tahap yang keempat. Oleh karena itu kita belum bisa menyaksikan keajaiban dan kebesaran yang Tuhan nyatakan seperti dinyatakan oleh orang-orang yang telah bersaksi bagaimana Tuhan merawat dan memelihara dia dengan keajaiban-keajaiban. Pernah saya ditanya sekalian, kenapa saya bisa membiayai pada waktu istri sakit di Penang, sedangkan kami tidak ada uang sama sekali. Dan biayanya tidak kecil. Itu hampir mencapai 1 miliar. Tetapi semuanya dapat tercover. Sehingga kami meninggalkan Penang tanpa meninggalkan hutang. Ya, ini salah satu bukti bahwa Allah bisa melakukan keajaiban. Allah bisa menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Jikalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ada di bawah bimbingan Roh Kudus dan beriman serta percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah janganlah kita menjadi orang Kristen hanya sebut Kristen. Tapi marilah kita akan masuk lebih dalam lagi supaya kita bisa melihat. Karena banyak berkat tersedia sekalian. Tetapi itu hanya berlaku bagi mereka yang sepenuh hidupnya siap dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak berkat tersedia. Tetapi itu hanya berlaku bagi mereka yang siap hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus secara penuh. Dan kalau ini dapat kita capai, saya jamin kita akan melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan kita harus memuliakan Tuhan bukan karena terpaksa, karena memang kita melihat, merasakan, dan mengalaminya. Oleh karena itu, secara otomatis dari dalam dasar hati kita akan mengalir ucapan syukur itu dengan keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara menjadi orang yang kuat dan semakin kagum serta akan mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu. Karena memang di dalam Allah ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa untuk kita semuanya. Bertolaklah ke tempat yang dalam sekalian. Mintalah Roh Kudus menuntun dan membimbing saudara. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya di bawah kuasanya. Yakinlah Dia tidak akan membawa saudara ke tempat-tempat yang tidak baik. Dia tidak akan membawa saudara ke tempat-tempat yang membuat saudara akan kecewa dan sedih. Tetapi saudara, kita semuanya akan dibawa ke tempat yang menyenangkan. Kita bisa mengaguminya. Kita bisa mengucapkan syukur karena keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan demikian, maka pengiringan kita akan Tuhan itu tidak sia-sia. Karena kita benar-benar secara pribadi mengalaminya. Haleluya. Saya harap renungan firman Tuhan yang disampaikan di masa pandemik secara online ini bisa memberikan wawasan Bapak Ibu dan membangkitkan iman kepada Bapak Ibu dan juga menghilangkan rasa takut khawatir yang mencekam di antara kita semuanya. Oleh karena itu marilah
kesempatan yang ada di mana kita banyak ada di rumah ini, kita pakai untuk bersekutu dengan Roh Kudus, supaya kita bisa mendalami dan merasakan betapa indahnya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan bila ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah online ini dan setelah mendengarkan firman Allah ini dan mengatakan, Pak Simon, tolong berdoa untuk aku supaya aku bisa memiliki pengalaman seperti yang dialami oleh Nabi Yeskiel, yaitu hidupku sepenuhnya dipimpin, dibimbing, dikuasai Roh Kudus, supaya aku juga bisa merasakan keajaiban Tuhan seperti yang dirasakan oleh Yeskiel. Kalau itu menjadi kerinduan Bapak Ibu, silakan mengangkat tangan, maka saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, penolong itu akan datang. Dan penolong itu akan tinggal di dalam hidup kita, bersama-samaan kita. Oleh sebab itu Bapa, Kau lihat tangan-tangannya diangkat dari antara anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Apanya kerinduan mereka, Tuhan akan kabulkan. Biarlah Roh Kudus memegang tangan mereka. Roh Kudus menuntun mereka dan membawa kepada pengalaman-pengalaman yang lebih dalam lagi dan lebih indah, lebih mulia, lebih mengherankan, sehingga mereka akan semakin kagum terhadap Tuhan dan terhadap kasih serta kebaikannya. Oh Bapa, Dikau tolong angkat ketakutan, kekhawatiran yang selama ini menguasai hati dan kehidupan mereka di dalam masa-masa yang sulit ini. Dan supaya demikian, maka mereka boleh melihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak akan pernah takut dan khawatir dengan situasi kondisi sekelilingnya, karena yang menyertai itu lebih besar daripada yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik untuk kita semuanya. Sekarang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, yaitu roti. Kalau tidak ada roti, ya apa yang ada, mungkin ada ubi kayu atau ada crackers atau ada apa. Yang penting kita akan coba untuk melakukannya sebagai peringatan tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan demikian juga tentang air anggur. Bila tidak ada air anggur, maka bisa kita memakai apa yang ada. Mungkin teh, mungkin kopi, mungkin air putih atau sirup. Yang penting itu semuanya sebagai lambang-lambang yang akan kita ikuti. Mari, sebelum kita menikmati roti dan air anggur ini, kita mengucapkan syukur lebih dahulu kepada Tuhan untuk kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Kita berdoa. Bapa, kami ucapkan terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Pada waktu kami ada di dalam situasi kondisi yang tidak baik, bahkan bayang-bayang maut itu selalu menghantui kami, Engkau rela mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami, sehingga kami menjadi
keluarga-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami dapat menyapa Engkau ya Aba, ya Bapa. Ini semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih untuk semua yang Tuhan telah lakukan. Dan pada hari ini kami akan memperingati tentang korban penebusan yang Tuhan sudah lakukan sebagai sesuatu peringatan sehingga kami lebih menghargai, lebih menghayati apa yang Tuhan telah lakukan untuk kepentingan kami semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau dimuliakan dan Engkau diagungkan. Mari Bapak Ibu, sekarang kita memegang roti ini di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam itu, pada waktu Tuhan bersama dengan murid-muridnya ada di loteng Yerusalem, maka Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian dia mengucapkan syukur. Setelah dia mengucapkan syukur, maka ia memecah-mecah roti itu sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dihancurkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu memakannya." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang silahkan memegang cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu dan angkatlah. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau sudah mencurahkan darah-Mu. Akhirnya semua dosa, kesalahan kami dihapus olehnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk apa yang Kau lakukan. Pada malam itu Bapak Ibu, setelah Tuhan membagi-bagikan roti kepada semua yang ada dalam loteng Yerusalem, maka dia mengambil cawan minuman sambil mengatakan, "Inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu meminumnya." Puji Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan kita. Saya kasih waktu sebentar untuk Bapak Ibu berdoa. Bersyukurlah karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kita. Dia begitu peduli, Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela membayar harga tebusan itu dan tunai. Haleluya. Bapa, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah melakukan pengorbanan yang sempurna bagi kami semuanya. Dan saat ini juga Tuhan, hamba memberkati anak-anak-Mu. Angkat rasa khawatir dan ketakutan yang saat ini menguasai hati dan kehidupan mereka. Karena situasi kondisi negara kami, daerah di mana kami tinggal, di mana pandemi COVID-19 semakin menjadi-jadi. Oh Bapa, Dikau akan tolong dan campur tangan atas semuanya. Biarlah Tuhan akan terus mendampingi anak-anak-Mu Tuhan, menguatkan mereka, menghibur mereka, dan juga dengan kuat kuasa-Mu, kuasa bilur-Mu, bila ada di antara mereka yang sudah terpapar
dengan COVID-19 ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, Kau sembuhkan, Kau bangkitkan, Kau tingkatkan kekuatan antibodinya sehingga mampu melawan virus COVID-19 ini. Dan mereka boleh bersaksi kepada orang-orang bagaimana Tuhan telah menolong mereka. Kau lindungi anak-anak-Mu Tuhan, Kau jagain, dan Kau juga menolong mereka supaya mereka patuh, taat kepada protokol kesehatan yang sudah disarankan, dianjurkan, diperintahkan oleh pemerintah. Karena itu sesuatu hal yang akan bermanfaat bagi semuanya. Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu. Karena semuanya ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya Tuhan telah memberkati kita sekalian dalam ibadah hari ini. Kami ingin menyambut saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah GSJ CWS. Kiranya kita dapat terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Saudara dapat klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi apabila channel ini mengupload video baru setiap minggunya. Untuk sementara seluruh ibadah minggu GSJ CWS Kenanga digabungkan dalam satu paket ibadah online yang dapat saudara ikuti bersama keluarga pada jam yang saudara pilih sebagaimana biasanya saudara beribadah di Gedung Kenanga. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang dapat saudara salurkan melalui nomor rekening di bawah ini atau melalui uang elektronik dan berbagai aplikasi uang digital yang dengan memindai QR code yang tampak di layar. Dukungan saudara sangat berarti untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami pada saat ini, kami ingin membawa Tuhan pada saat ini saudara-saudara kami, khususnya jemaatmu yang mungkin sedang terbaring sakit karena COVID Tuhan. Mungkin mereka dalam kesulitan keuangan atau masalah yang lain Tuhan, dampak dari pandemi ini atau hal-hal yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah, Engkau melawat mereka pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong, menjawab doa-doa mereka dan doa kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan buat seluruh jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, biar kuasa-Mu boleh kami lihat nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin dekat kepadamu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga buat pemerintah Indonesia Tuhan, beserta seluruh tenaga medis yang sedang berjuang bersama masyarakat. Kami semua bersama-sama Tuhan untuk memerangi pandemi ini Tuhan. Kau menolong kami semua Tuhan. Tolong pemerintah dan nakes Tuhan, berikan hikmat, kekuatan, semangat kepada mereka semua, dan kepada kami seluruh rakyat kesadaran untuk mengikuti protokol dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan agar angka penyebaran boleh terus ditekan sampai 0 Tuhan, dan kami boleh bebas Tuhan dari pandemi ini dalam waktu yang singkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami juga akan membawa persembahan kami kepadamu, ucapan syukur kami, perpuluhan kami, sebab kami mengakui semua yang kami terima ini hanyalah dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberi dengan sukacita. Kami ingin memberi dengan ucapan syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan ibadah hari ini. Oleh karena itu kita akan mengakhirinya dengan doa dan juga sekaligus doa berkat untuk kita semuanya. Mari kembali kita akan berdoa kepada Tuhan kita. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu kepada kami semuanya. Sehingga sampai detik ini kami masih boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami masih boleh menikmati ciptaan Tuhan. Mata kami masih boleh memandang hasil karya seni-Mu. Ini sesuatu hal yang sungguh amat-amat menyenangkan. Oleh sebab itu Bapa,
pada kesempatan ini hamba berdoa untuk 1 minggu ke depan ini Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, di mana hidup mereka terbatas dan disarankan untuk mereka tidak kemana-mana, tetapi tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau akan menolong mereka, supaya damai sejahtera-Mu selalu ada bersama-sama mereka. Dan Engkau akan memberikan ide-ide, terobosan-terobosan untuk anak-anak-Mu itu lakukan, supaya apa yang mereka harapkan, apa yang mereka nantikan, itu betul-betul dapat terlaksana. Berkati pekerjaan dan mata pencariannya ya Tuhan, supaya dalam situasi yang sulit ini, keberhasilan tetap berpihak kepada anak-anak-Mu. Syukurlah buat kuasa kasih-Mu. Biarlah kasih Tuhan akan menguasai setiap hati dalam keluarga, sehingga tidak ada satu perselisihan, percecokan, atau pertengkaran. Karena setiap hari selalu berjumpa dan bersama-sama. Tetapi tolong supaya mereka dapat hidup rukun, bahkan menyatukan hati untuk menyembah Tuhan. Puji dan syukur buat kasih serta kebesaran-Mu. Mari sekarang kita mengangkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan akan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan menyinari jalan-jalan-Mu. Kasih karunia Tuhan yang melebihi segala akal itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Karena kasih Bapa akan melingkupi kita. Damai sejahtera Bapa akan terus mengontrol hati dan pikiran kita. Dan Roh Kudus dengan kesetiaannya akan mendampingi kita, menguatkan kita, menghiburkan kita, bahkan memampukan kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka, yang dapat kita manfaatkan untuk kepentingan kita dan kemuliaan Tuhan. Ini akan terjadi hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Kasih setia